Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Demikian pula, dunia hanya tahu bahwa dia pernah mengalahkan pedang pertama Wei besar, Xiu Qiu Hengkong, di depan gerbang gunung Yuelunzong. Namun, sangat sedikit orang yang tahu bahwa pedang terakhir yang dia potong saat itu adalah manifestasi nyata dari kekuatannya saat itu. Pada saat itu, meskipun Qiu Hengkong mengambil pedang dengan keras, dia dikalahkan seperti lalat capung. Sampai dia kembali ke Akademi Tianyuan, dia menelan pil Jiu Qing dari 2 ritual setiap hari, dan kultivasinya berkembang ribuan mil dalam sehari. Sekarang, dia telah mencapai kesempurnaan dari sekte bela diri bawaan. Hanya satu langkah lagi untuk memasuki ranah ini dia. Bahkan jika itu bukan untuk tujuan membangun benih Dao tertinggi, dia bisa melangkah ke jalur Yuan Dao kapan saja. Oleh karena itu, bahkan dalam menghadapi pengepungan sekelompok musuh yang kuat saat ini, Su Yi tidak takut, tetapi pengepungan semacam ini membuat semangat juangnya yang telah lama hilang menyala. Seorang master kesepian, karena sulit menemukan pasangan yang cocok. Ledakan. Situasi semakin intensif. Su Yi penuh energi, dan dengan gerakannya, dia mengalahkan serangan berat dari segala arah, dan pertempuran menjadi semakin kuat. Su Yi dapat dengan jelas merasakan bahwa di bawah pertempuran semacam ini, kultivasi, tubuh, dan jiwanya semuanya telah marah dan diam-diam berubah. Perasaan hangat semacam ini lebih memabukkan daripada anggur paling lembut di dunia. Jika Anda harus membandingkan, itu mungkin dapat dibandingkan dengan perbaikan ganda yang sangat memanjakan. Apa kata yang keren? 6 alam Yuanfu dan 12 alam Bigu bergabung, bagaimana mungkin mereka tidak bisa menekannya sebagai sosok Wuzong bawaan? Qin Dong ketakutan dan marah. Pada saat ini, kekuatan tempur yang ditunjukkan Su Yi jauh lebih kuat daripada rumor. Sial, apakah kelinci kecil ini turun dari langit? Kalau tidak, bagaimana mungkin ada orang mesum seperti itu di dunia ini? Tong Xinghai dan iblis tua jahat lainnya terkejut, dan mereka semua kaget, dan mereka tidak bisa mempercayainya. Ini adalah kekuatan tempur yang dimiliki oleh seni bela diri bawaan. Yun Bo, Arin, Rong He, Ni Singkong dan penghuni liar lainnya memiliki ekspresi yang sangat serius, dan hati mereka juga bergejolak. Oleh karena itu, mereka semua menganggap diri mereka tinggi dan menganggap para beku di dunia ini sebagai penduduk asli yang vulgar, dan hanya ada segelintir karakter yang dapat dikenali oleh mereka. Tapi sekarang, di depan Su Yi, harga diri dan kepercayaan diri mereka hancur, dan mereka bahkan ketakutan. Karena di dunia lain mereka berasal, mereka tidak dapat menemukan seni bela diri bawaan seperti Su Yi. Ini benar-benar tidak masuk akal. Membunuh. Keluar semua, cepat. Ada teriakan keras di arena. Tidak peduli betapa terkejutnya hatiku, apakah itu Tong Xinghai dan yang lainnya, atau Qin Dongsu dan yang lainnya, mereka tidak keberatan dan akan melakukan yang terbaik. Jika kekuatannya putus asa, satu persatu menakutkan. Boom gelombang. Angin dan guntur mengamuk di sini, cahaya dan hujan seperti gelombang pasang, dan akibat dari pertempuran menyebar ke segala arah seperti gelombang besar. Luar biasa, ini seperti istana tempat para dewa tinggal. Bahkan jika terkena setelah pertempuran, tidak ada jejak kerusakan. Jika pertempuran seperti itu terjadi di kota sekuler, itu dapat menyebabkan bencana yang tidak terduga. Chu Xiu, berapa lama kamu harus menunggu? Tiba-tiba, suara Su Yi datang dari medan perang. Wajah semua orang sedikit berubah. Orang ini berpikir bahwa mereka tidak bisa memenangkannya bersama. Di kejauhan, Chu Xiu berkata dengan wajah tanpa ekspresi, "Jangan khawatir, rekan Taoisu, aku akan memberimu kejutan lagi ketika kamu keluar dari masalah." Selama pertempuran, Su Yi mendengus, melirik lawan-lawan itu, dan menghela nafas, "Sayang sekali, kamu hanya layak menjadi batu loncatan suku." Dalam keadaan ini, semangat juang Su Yi yang kuat menghilang banyak, dan dia sedikit lamban. Membosankan. Dia tidak lagi ragu-ragu, dan memutuskan untuk mengakhiri pertempuran. Membunuh. Ni Singkong mengayunkan kedua pedangnya dan bergegas ke arahnya. Semua kuat.
Jika saya berubah menjadi biksu lain di alam yang sama, saya khawatir saya tidak akan dapat menghentikan pembunuhan yang mendominasi seperti itu. Tetapi pada saat ini, Su Yi, yang telah memutuskan untuk mengakhiri pertempuran, tidak lagi ragu-ragu, dan tiba-tiba melangkah maju, lengan bajunya terbang, dan dia menekan dengan telapak tangan. Ledakan. Dalam kehampaan, ada suara cakram gerindra berputar, seperti dewa yang mendorong roda raksasa untuk berlari di atas langit, dan aku melihat cetakan telapak tangan seukuran zang, mengembun dari udara tipis. Cetakan telapak tangan ini diukir seperti batu giok ilahi berwarna jernih dan halus. Mati. Ekspresi Su Yi tenang, dan dia menekan. Sebuah rengekan, dan terbang tak terkendali. Tampar sampai mati. Adegan yang mendominasi dan berdarah membuat semua lawan lainnya menjadi pucat dan kaku. Keberadaan yang kuat di dinasti Yuan, bahkan Su Yi tidak bisa menghentikannya dengan telapak tangan, dan ditembak mati seperti ayam. Di kejauhan, Chu Xiu mengepalkan tangannya dengan tenang, dan pupil matanya yang cerah bersinar dengan kilau dingin. Orang ini kejam dan kejam, atau dia punya rencana lain. Memotong. Tiba-tiba, Gu Qingdu dan Qin Dongsu bergabung untuk membunuh Su Yi. Gu Qing mengayunkan tombak, memicu hujan cahaya keemasan, menyilaukan dan menakutkan. Qin Dongsu mendesak segel Tao yang mempesona di mana dua prasasti kuno, Zhenpo terukir. Ini adalah harta karun kuno, dan itu cukup untuk membuat para biarawan kehilangan jiwa mereka di satu kota. Ketiganya bekerja sama dengan mulus. Di belakang ketiganya, Ahrin, Yunbo dan yang lainnya, dan Tong Xinghai dan iblis jahat lainnya juga mengambil kesempatan untuk mengirim. Itu seperti banyak ombak, mengepung Su Yi. Hanya saja tidak sama seperti sebelumnya. Tampaknya karena kematian Ni Xingkong, mereka terstimulasi. Dihadapkan dengan serangan semacam ini, Su Yi tidak terlihat sedih atau bahagia, tenang. Telapak tangannya terbanting ke dalam kehampaan. Tekan. Ledakan. Di daerah 10 zang yang berpusat di Su Yi, bintang-bintang yang terbakar tiba-tiba muncul dan menyebar dengan ganas. Bintang-bintang menunjuk. Dengan kekuatan penuh Su Yi, serangan dari segala arah diblokir, menghasilkan tabrakan dan raungan yang menghancurkan bumi. Kedua. Dan mengambil kesempatan ini, Su Yi mengambil langkah dan muncul di samping Gu Qingdu dari udara tipis, mengepalkan tangan kanannya dan membantingnya ke bawah. Pada kulit Gu Qingdu sangat berubah, dia membuang tombaknya, dan mengaitkan tangannya di segel kekosongan, menunjukkan teknik pertahanan yang sangat misterius. Oh! Betapa menakutkannya pukulan kekuatan penuh Su Yi, dia melihat tirai ringan yang berat itu hancur dan meledak tepat di bawah pukulannya. Gu Qingdu terbunuh oleh pukulan. Berbagai instrumen pertahanan di tubuhnya meledak, dan bahkan tubuhnya hancur menjadi daging dan darah yang hancur. Lawan kedua hilang. Dan ini baru permulaan. Dentang. Tampaknya pembunuhan itu tidak cukup cepat, Su Yi mengorbankan pedang Xuan Wu, dan momentum seluruh orang berubah lagi, sekuat peri, memegang pedang secara horizontal. Pedang domain kota 5 elemen besar. Di bawah penindasan seperti itu, ketika banyak orang terluka dan batuk darah dari bibir mereka, pengepungan hampir dikalahkan. Dan mengambil kesempatan ini, Su Yi Jianfeng memotong 3 kali berturut-turut. Darah memercik, dan 3 kepala dewa terlempar ke udara. Lalu, setelah 3 kali jepret, Qin Dongsu diblokir oleh pedang, matanya membulat, wajahnya penuh keengganan, dan dia tidak bisa mengistirahatkan matanya. Setelah 7 kali jepret, tombak perak di tangan Ahrin terlempar, dan ketika dia menghindar dengan sekuat tenaga, dia terbelah 2 oleh pedang Su Yi, dan kematiannya tragis. Setelah 10 kali jepretan, Lin Yubei menjerit ketakutan, sangat ketakutan, dia berbalik dan lari. Sejauh ini, 8 lawan telah terbunuh. Su Yi, memegang pedang di tangannya, benar-benar tak terbendung dan tak tertandingi, menunjukkan kekuatan yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Adegan kematian berdarah sebelumnya telah sangat merangsang orang-orang ini, menyebabkan mereka mati, dan semangat juang mereka hampir runtuh. Ketika dia melihat Su Yi lagi, dia sepertinya menghadapi dewa pembunuh kendo, dan hatinya penuh ketakutan. Bahkan angin perdagangan bunga terkejut dan kehilangan suaranya pada saat ini.
Tidak terbayangkan bahwa di bawah pengepungan seperti itu, Su Yi masih bisa begitu tirani. Ini seperti dorongan horizontal, membunuh orang tua itu seperti membunuh ayam dan monyet. Agak mengejutkan bahwa kamu masih bisa menahan napas saat ini. Su Yi menatap Chu Xiu, sedikit terkejut. Di kejauhan, Chu Xiu tampak dingin dan berdiri di sana. Bahkan jika dia melihat salah satu bawahannya dipenggal di tempat, dia tetap tidak akan bergerak. Ini tentu sebuah anomali. Cheng Zhen, Tong Xinghai dan yang lainnya juga menatap Chu Xiu dengan sedikit kebingungan di mata mereka. Dalam pertempuran dan perkelahian sebelumnya, Chu Xiu memiliki banyak kesempatan untuk menembak. Tapi dia tidak pernah melakukannya. Bahkan jika Arin, seorang bawahan di sampingnya, terbunuh, dia tidak akan bergerak. Ini membuat Tong Xinghai dan yang lainnya merasa kesal. Merasakan mata semua orang, Chu Xiu tiba-tiba tersenyum dan berkata, sebelumnya, saya telah berjuang, apakah akan terus memberi Anda kesempatan untuk membiarkan Anda tunduk pada sisi saya, tapi sekarang. Saya ingin mengerti sekarang, karakter sepertimu harus dihancurkan sebelum aku benar-benar merasa nyaman. Su Yi berkata, itu hanya keputusan, butuh waktu lama untuk memikirkannya. Kamu tidak terlihat seperti orang yang ragu-ragu. Tentu saja tidak. Chu Xiu tertawa dan berkata, dia menunjuk ke 33 anak tangga batu di bawah istana, dan berkata, rekan Taois, silakan lihat. Semua mata tertarik. Ular berwarna darah ini bergegas menuju patung batu yang berdiri di kedua sisi tangga batu. Pembentukan pengorbanan darah. Su Yi mengangkat alisnya sedikit. Ya, ketika saya tiba di sini beberapa hari yang lalu, saya memperhatikan bahwa 66 patung batu di kedua sisi dari 33 tangga batu semuanya memiliki misteri besar. Diambil dari kekuatan terlarang yang ditutupi oleh patung batu itu. Oh, omong-omong, saya menemukan beberapa buku kuno dari reruntuhan ini, dan ada catatan di dalamnya. Formasi ini disebut, formasi roh pengorbanan darah, yang dibangun oleh generasi ketiga Kungsian Jianlou diatur oleh kepala sekolah, Bai Changhen. Chu Xiu menambahkan sambil tersenyum, 66 patung batu semuanya memenjarakan gumpalan jiwa heroik dari orang bijak Kungsian Jianlou. Lepaskan kekuatan yang menakutkan. Jika kamu dapat menggunakan darah roh dan binatang sejati sebagai panduan, formasi ini bahkan dapat membunuh semua biksu di bawah kerajaan. Berbicara tentang ini, Chu Xiu memandang Su Yi lagi, dan berkata, sayangnya, karakter yang mati di reruntuhan Menara Pedang Abadi hanya memiliki darah dan kekuatan darah biasa, sehingga bahkan jika yang terbaik, kekuatan itu hanya bisa membunuh. Para kultivator di alam pertama dari jalan spiritual, periode transformasi spiritual. Meskipun sangat disayangkan, konten yang diungkapkan dalam kata-katanya mengejutkan semua orang yang hadir. Tuan, mengapa Anda tidak menjalankan formasi ini sebelumnya dan membunuh Su Yi? Wang Xinghai mau tak mau bertanya. Ini juga keraguan di benak orang lain. Karena kekuatan pengorbanan darah untuk menjalankan formasi ini masih jauh dari cukup, dan sekarang, saat aku membunuh 8 orang itu, kekuatan darah yang mengalir melalui mereka hampir tidak bisa membuat formasi ini berjalan. Su Yi menjawab. Wang Xinghai dan Cheng Zhen merasakan kedinginan di hati dan tangan dan kaki mereka yang dingin, dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa Chu Xiu tidak melakukan apapun sebelumnya karena dia mengumpulkan cukup banyak untuk menjalankan formasi roh pengorbanan darah. Mereka yang terbunuh oleh Su Yi dalam pertempuran tidak diragukan lagi menjadi korban. Siapa yang tidak kaget dengan fakta ini? Perhatikan bahwa Arin, Qingsha Suijun dan yang lainnya semuanya adalah bawahan di samping Chu Xiu, tetapi dia sepenuhnya. Sudahlah. Hati seperti itu kejam. Oh. Su Yi mengangkat alisnya. Chu Xiu berkata, selain menjadi kuat, formasi roh pengorbanan darah ini juga merupakan kuncinya. Selama kamu memiliki esensi darah yang cukup, kamu dapat membangunkan semua jiwa heroik di 66 patung batu. Itu dapat membuka kekuatan terlarang di gerbang istana ini. Semua orang terkejut, ada misteri seperti itu dalam formasi ini. Su Yi tertawa, tidak sesederhana itu untuk membangunkan roh kepahlawanan dari 66 patung batu ini. Dalam hal ini, kita harus bisa mengumpulkan cukup darah dan darah untuk membuka gerbang istana ini.
Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut dan marah. Kecuali Yunbo dan Rong He, yang lain semua merasakan kesedihan di hati mereka. Ternyata alasan mengapa Chu Xiu merekrut mereka hanya untuk mengambil darah dan darah mereka untuk membuka gerbang istana ini. Singkatnya, mereka hanyalah mangsa di mata Chu Xiu. Orang ini sangat jahat. Angin perdagangan bunga juga bergetar. Sebelumnya, ketika dia mendengar bahwa Chu Xiu akan membuka garis keturunan Tao dan mendirikan Sekte Transformasi Surgawi, dia berpikir bahwa orang ini akan mengumpulkan kekuatan sekelompok pembudidaya untuk menaklukkan dunia. Siapa sangka, ternyata tidak demikian. Dia hanya ingin menggunakan ini sebagai kedok untuk menarik para pembudidaya untuk bergabung dengan kampnya, dan kemudian menggunakan darah para pembudidaya ini untuk merencanakan peluang di istana. Mengapa mengatakan semua ini? Apakah itu hanya untuk membuktikan bahwa Anda telah menyusun strategi dan telah mengamankan kemenangan? Su Yi acuh tak acuh seperti biasanya. Tidak. Chu Xiu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saya hanya mengambil kesempatan ini untuk membiarkan Anda semua beristirahat dengan tenang ketika Anda mati. Dia menunjuk ke dadanya dan berkata dengan serius, sejujurnya, hatiku sangat baik, bahkan jika aku membunuh musuh, aku tidak tahan pihak lain mati dalam kebingungan. Biarkan setiap musuh mati. Ketika dia mati, dia juga yakin padaku, Chu Xiu, yang selalu menjadi kriteria hidupku. Ketika saya mendengar ini, rambut semua orang berdiri tegak dan seluruh tubuh mereka kedinginan. Su Yi juga tersenyum dan berkata, ketika aku membunuhmu nanti, aku juga akan memberitahumu sebuah rahasia yang tak terduga. Betulkah? Chu Xiu pura-pura terkejut, lalu tersenyum dan berkata, sayangnya, saya tidak tertarik dengan rahasia orang mati. Ketika dia berbicara, pedang kecil seputih salju tiba-tiba tercabut dari jubah lengan bajunya. Lagi pula, saya benar-benar kekurangan orang di sekitar saya. Kemudian, dia melihat kembali ke Su Yi dan berkata, sekarang, rekan Taoisu, apakah Anda berani mencoba kekuatan formasi besar yang diciptakan oleh kepala sekolah generasi ketiga dari Immortal Sword Building? Hua Tradefeng merasa gugup dan menatap Su Yi dengan cemas. Saya pikir Anda akan menjadi duel yang layak, sekarang, Anda benar-benar mengecewakan saya. Su Yi menghela nafas. Kamu bisa menggunakan formasi besar untuk membunuh musuh, mengapa kamu harus melakukannya sendiri? Pernahkah kamu mendengar tentang Putra Seribu Emas? Tidak bisakah kamu duduk? Chu Xiu tertawa. Berbicara, pedang seputih salju di tangannya menunjuk ke kekosongan, dan suara guntur yang tidak jelas keluar dari bibirnya. Ke atas. Kedengarannya di mana-mana. Ledakan. Di kedua sisi tangga batu 9 lapis bawah di depan istana, 18 patung batu tiba-tiba bergetar, seolah-olah mereka terbangun dari keheningan tahun-tahun tanpa akhir. Dalam sekejap, aura mengerikan melonjak keluar dari patung batu, menutupi langit dan matahari. Di bawah tatapan ngeri semua orang, saya melihat sosok menakutkan yang kental di patung-patung batu, bermandikan aura iblis. Ada yang berbentuk seperti liger dan harimau dan sebesar gunung. Beberapa memiliki kepala seperti rumah, 1 tanduk, 4 kuku seperti tiang besi, dan mereka ditutupi dengan sisik merah. Beberapa dari mereka adalah kepala ular, memegang palu raksasa di kedua tangan, dan mereka dikelilingi oleh kilat. Ada 18 sosok monster, dan ketika mereka muncul, kekuatan pengekangan yang melonjak juga menyebar. Hanya paksaan menakutkan dari formasi terlarang yang membuat Wang Xinghai dan yang lainnya terengah-engah, seperti jatuh ke dalam gua es. Sungguh horor. Kekuatan yang memancar dari 18 tokoh benar-benar di luar jangkauan 3 alam Yuan Dao, dan hampir tidak dapat dibedakan dari kultivator spiritual Dao yang legendaris. Su Yi tampaknya tidak sadar, dia melirik Hua Tradefeng yang gugup dan menggigil tidak jauh, dan tidak bisa menahan tawa, kamu tidak terlalu berani sekarang, bagaimana kamu bisa begitu takut? Jadi, angin perdagangan bunga tinggal sebentar, Pamanku Su, jam berapa sekarang, apakah kamu masih punya pikiran untuk bercanda? Pergi. Di kejauhan, pedang kecil seputih salju di tangan Chu Xiu tiba-tiba menunjuk ke arah Su Yi. Tiba-tiba, 18 sosok monster yang menakutkan melintas di kehampaan seolah-olah terkunci pada target mereka,
dengan fluktuasi kekuatan penahan yang mengerikan, dan membunuh Sui. Ledakan. Dia dipimpin oleh monster itu dengan palu ganda dan kepala ular. Kekuatan penahan pada dirinya berubah menjadi kilat hitam setebal lengan anak-anak, dan roh jahat itu mengepul. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke tanah 10 kaki di depan Sui, dan membanting sepasang palu raksasa di tangannya. Itu seperti badai petir yang jatuh dari langit, dan suasana kehancuran membuat Tong Xinghai, Cheng Zhen, dan yang lainnya di kejauhan merasa putus asa dan tidak berdaya. Tanyakan pada diri Anda, apakah itu salah satu dari mereka? Saya khawatir mereka tidak akan bisa menghentikan pukulan yang lain. Pada saat ini, Sui tersenyum dan meraih gerbang istana 3 kaki di belakangnya. Oh! Di gerbang istana, pola rune yang jelas muncul. Hai! Angin perdagangan bunga adalah yang paling dekat, dan sekilas aku mengenali bahwa pola jimat itu persis seperti yang diukir Sui di gerbang istana ketika dia pertama kali tiba di sini. Saat itu, dia diejek oleh wanita ini dalam bahasa Sang Luo. Pedang Dao Ilusi. Pedang berkaki 3 itu sepenuhnya diringkas oleh kekuatan terlarang yang tidak jelas dan misterius. Dengan pedang di tangan, Sui menebas langit. Ledakan. Mengikuti, palu raksasa dan sosok di tangan monster ini meledak dengan keras, berubah menjadi kekuatan penahan yang hancur, dan cahaya menghujani dan menghilang. Adegan itu seperti pedang yang membunuh iblis. Wang Xinghai dan yang lainnya semua tercengang dan terpana. Saat menyaksikan adegan ini, Chu Xiu, yang selalu tenang, akhirnya berubah warna. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.